Hai guys, jumpa lagi dengan EduFit. Kali ini EduFit akan memberikan trik cara mengerjakan soal persamaan nilai mutlak. Jadi soalnya ada 5, nanti akan kita bahas satu persatu. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari EduFit. Oke guys, langsung aja kita bahas soalnya ya, tentang persamaan nilai mutlak. Persamaan itu berarti harus ada kata sama dengan. Kemudian nilai mutlak itu berarti tandanya yang seperti ini ya, garis vertikal, kemudian di dalamnya adalah nilainya. Nah, di dalam nilai mutlak atau harga mutlak itu ada dua macam. Yang pertama persamaan, yang kedua pertidaksamaan. Pertidaksamaan itu bisa kurang dari, bisa lebih dari. Nah, itu akan kita bahas nanti. Nah, sebelum kita mengerjakan soal nomor 1, ingat dulu ya, definisi. Definisi dari harga mutlak atau nilai mutlak adalah, misalkan ini adalah X ya, dikasih harga mutlak. Nah, X ini bisa menjadi dirinya sendiri dan juga bisa menjadi lawannya. Jadi, X itu bisa X saja atau bisa lawannya, yaitu min X. Jadi, di dalam sini boleh X, boleh min X. Nah, kapan dia akan menjadi dirinya sendiri, yaitu ketika atau untuk X-nya itu lebih besar sama dengan 0, ketika positif. Ya. Kapan dia akan menjadi lawannya, yaitu ketika atau untuk X-nya kurang dari 0. Nah, ini definisinya. Misalkan kita kasih contoh ya, misalkan A, nilai mutlak A atau harga mutlak A, nilainya akan sama dengan A saja. Kemudian, harga mutlak negatif A, nilainya akan sama dengan A. Jadi, nilai mutlak atau harga mutlak nilainya selalu positif. Ini di sini tidak boleh negatif ya. Hasil akhirnya itu kalau sudah tidak ada harga mutlak, itu sudah pasti positif. Kalau di dalam harga mutlak itu boleh negatif, boleh positif ya. Oke, misalkan nilai dari 7 ya. Harga mutlak 7 nilainya sama dengan 7. Kemudian harga mutlak negatif 7 nilainya tetap sama dengan berapa? Sama dengan 7. Tetap harus positif ya, meskipun dikasih di dalamnya ini ada negatif, kalau dikasih harga mutlak, maka nilainya menjadi positif 7. Baik, sekarang kita cek ke soalnya. Yang di dalam harga mutlak itu boleh positif, boleh negatif ya. Jadi untuk ini nilainya kan sama dengan 7 yang ini ya. Jadi dia di dalam sini untuk nilainya 7 itu berarti di dalamnya boleh 7, boleh juga negatif 7. Berarti yang di dalam sini ya, ini boleh nilainya boleh 7 atau boleh negatif 7. Kapan dia akan menjadi 7? X-nya ini harus berapa? Berapa tambah 3 yang hasilnya 7. Berarti X-nya nilainya bisa sama dengan 4. Karena kalau 4 tambah 7, 4 tambah 3 nilainya 7. Ya, memenuhi kan? 4 tambah 3 nilainya 7. 7 di harga mutlak nilainya adalah 7. Kemudian kapan dia akan menjadi negatif 7? Ketika X-nya nilainya sama dengan berapa? Berapa tambah 3 yang hasilnya negatif 7? Ya, negatif 10. Negatif 10 tambah 3 hasilnya negatif 7. Negatif 7 kalau dikasih harga mutlak nilainya 7. Ya kan? Nah, berarti jawabannya X-nya sama dengan 4 dan X-nya sama dengan negatif 10. Atau kalau kita tuliskan secara matematis, berarti yang pertama, X plus 3 sama dengan 7, berarti yang pertama adalah X plus 3, nilainya sama dengan 7. Kemudian yang kedua, X plus 3 sama dengan negatif 7. Intinya yang pertama adalah nilainya itu sendiri, kemudian yang ini adalah lawannya. Ya. Kalau kita uraikan, yang pertama ini berarti X sama dengan 7 plus 3, jadinya pindah negatif 3. Berarti X sama dengan 7 kurangi 3 nilainya 4. Nah kan, sama nilainya 4. Kemudian yang kedua, X sama dengan negatif 7 plus 3, pindah jadinya negatif 3. Maka X-nya sama dengan negatif 7, negatif 3. Berarti negatif 10. Berarti sama. Ya. Kalau begitu, himpunan penyelesaiannya itu sama dengan yang kecil dulu ya, negatif 10,4. Nah, ini jawabannya ya. Jadi X-nya yang memenuhi adalah negatif 10 dan negatif 4. Kalau negatif 10 itu berarti kalau misalkan ditaruh di sini berarti jadinya negatif 10 tambah 3 adalah minus 7. Di harga mutlak nilainya 7. Gitu ya. Oke guys, lanjut ya. Kita ke nomor 2. Harga mutlak 2x min 3 sama dengan 5.
nilai harga mutlak ini sama dengan 5. Tidak masalah ya. Yang penting syaratnya harga mutlak di sini nilainya harus positif. Ini sudah positif 5 itu ya, jadi nggak masalah. Nah, caranya sesuai dengan definisi yang tadi langsung saja kita bahas ya. Yang pertama berarti yang 2x min 3 itu sama dengan 5, sama dengan dirinya sendiri ya. Berarti jadinya adalah 2x min 3 sama dengan 5. Kemudian yang kedua, yang lawannya ini. Berarti jadinya apa? 2x min 3 sama dengan min 5. Jadi yang pertama adalah 5, dirinya sendiri, kemudian yang ini adalah lawannya. Gitu ya. Langsung kita bahas ya. Kita uraikan 2x sama dengan negatif 3. Kalau pindah jadinya plus 3 ya. Di sini sudah ada 5, 5 tambah 3 jadinya 8. Berarti x sama dengan kebalikannya kali bagi ya. Berarti 8 bagi 2, nilainya 4. Kita cari yang di sini, berarti 2x sama dengan negatif 3. Kalau pindah jadinya positif 3. Negatif 5 tambah 3, berarti negatif 2. Kalau begitu, x-nya sama dengan negatif 2 bagi 2, negatif 1. Kalau kita kembalikan di sini, pastinya pas harusnya ya. Coba kita cek ya. 4 kali 2, x-nya kan 4. 4 kali 2, 8. 8 kurangi 3, 5. Harga mutlak 5 nilainya 5, cocok. Ya, berarti benar kan? Kemudian kalau kita cek yang di sini, negatif 1. 2 kali negatif 1 itu negatif 2. Negatif 2, negatif 3, jadinya negatif 5. Negatif 5 dikasih harga mutlak nilainya 5, berarti cocok ya. Kalau begitu, himpunan penyelesaiannya itu adalah berapa? Negatif 1,4. Ya, ini jawabannya. Lanjut ke nomor 3. Harga mutlak atau nilai mutlak 4x plus 2 sama dengan 5x min 1. Nah, kalau yang tadi itu nilainya di sini ada 7 dan 5 ya, nomor 1 dan nomor 2. Nah, di sini ada x-nya. Nah, kalau yang di sini ada x-nya itu bisa berpotensi negatif di sini. Maka ini harus ada syarat ya. Jadi yang pertama, karena dia bisa berpotensi nilainya negatif, padahal nilai mutlak itu hasilnya harus selalu positif. Kalau dia sampai berpotensi negatif maka tidak boleh ya, maka dia ada syaratnya. Jadi syaratnya biar tidak negatif itu gimana? Berarti syaratnya yang 5x min 1 itu harus lebih besar sama dengan 0. Kalau 0 boleh ya. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya nggak masalah. Kemudian kita pindah ruas ya. 5x sama lebih besar sama dengan negatif, pindah jadinya 1. Kalau begitu x-nya ya, x-nya itu lebih besar dari 1/5. Jadi syaratnya ini X-nya harus lebih besar dari 1/5. Kalau sampai di bawahnya 1/5 berarti nanti dia akan jadi negatif di sini, maka tidak boleh. Nah, ini syarat yang harus dipenuhi. Nah, kalau syaratnya sudah ada, sekarang kita selesaikan seperti yang tadi ya. Berarti yang di dalam harga mutlak ini dia akan menjadi di dirinya sendiri ya. Yang pertama berarti jadinya 4x plus 2 itu akan sama dengan 5x min 1, dirinya sendiri. Jadi harga mutlaknya sudah hilang di sini ya, nggak ada harga mutlak lagi. Tapi yang kedua juga harus ditulis juga yang kedua, yaitu 4x plus 2, nilainya akan sama dengan lawannya dari ini. Lawannya plus 5x berarti min 5x, lawannya min 1 berarti plus 1. Nah, baru kita tinggal uraikan saja. Yang pertama kita uraikan ya. 4x, di sini 5x. 5x kalau pindah jadinya min 5x. 4 kurangi 5x berarti negatif x sama dengan plus 2 kalau pindah jadinya minus 2. Minus 2 minus 1 berarti jadinya minus 3. Berarti x-nya sama dengan negatif 3 dibagi negatif 1. Nilainya adalah 3. Ya. Nanti kita cek ya, 3. Kemudian yang kedua di sini ada 4x, di sini min 5x. Min 5x kalau pindah jadinya plus 5. 4x tambah 5x jadinya adalah 9x. Sama dengan positif 2 pindah ruas jadi negatif 2. 1 kurangi 2 nilainya adalah negatif 1. Berarti x-nya nilainya sama dengan negatif 1 dibagi dengan 9. Nah, sekarang kita lihat syaratnya. Yang X itu syaratnya harus lebih besar dari 1/5. Ini sudah lebih besar dari 1/5 kan? 3 itu berarti memenuhi. Yang ini, negatif 1/9,
itu tidak lebih besar dari 1/5. Berarti untuk yang ini tidak memenuhi, ya. Tidak memenuhi. Karena negatif 1/9 itu lebih kecil dari 1/5. Jadi, himpunan penyelesaiannya itu sama dengan 1 saja, yaitu angka berapa? 3. Sedangkan yang negatif 1/9 tidak memenuhi. Nah, sekarang kita masuk ke model yang keempat ya. Model pertama sudah, kedua sudah, ketiga sudah, sekarang keempat. Nah, yang keempat ini kedua ruas, itu ada nilai mutlaknya. Kalau modelnya seperti ini, caranya bisa pakai cara yang ini modelnya, berarti misalkan ini ya, A kuadrat, kedua ruas itu dikuadratkan ya. Kemudian B kuadrat. Maka caranya kedua ruas dikuadratkan. Diingat ya, kedua ruas dikuadratkan. Misalkan, yang ruas kiri itu adalah A, harga mutlak A atau nilai mutlak A, kemudian yang ruas kanan adalah nilai mutlak B. Caranya dikuadratkan. Harga mutlak kalau dikuadratkan nilainya, kalau dikuadratkan angka itu kan pasti selalu positif ya. Jadi, kalau pangkatnya genap itu akan hasilnya akan positif, berarti tetap A kuadrat, kemudian yang ini nilainya adalah B kuadrat. Kalau kita pindah ruas, jadinya adalah A kuadrat minus B kuadrat, kemudian ini sama dengan 0, karena di sini sudah pindah ruas. Ya. Sesuai dengan teorema aljabar, ya rumus aljabar, kalau ada A kuadrat min B kuadrat, itu masih ingat ya rumusnya apa? Iya, A plus B, kemudian A min B, sama dengan 0. Berarti, pakailah sifat yang ini untuk mengerjakan soal yang model seperti ini. Ya. Berarti caranya, kalau misalkan di sini adalah A, di sini B, berarti yang pertama diapakan? Dijumlahkan. Berarti yang ini dijumlahkan, kemudian dikali, yang kedua dikurangi, nanti akan sama dengan 0. Baik, langsung aja kita bahas ya. Yang pertama dijumlahkan dulu. Kita tulis dulu semua, nggak masalah ya. Kalau sudah bisa, nggak perlu ditulis semua, langsung dijumlahkan saja. Yang pertama A-nya itu adalah 3X plus 7, kemudian ditambah B. B-nya adalah 2X plus 8. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua dikalikan. Dikalikan dengan A min B. A-nya itu adalah 3X plus 7. Kemudian B-nya, dikurangi ya. Dikurangi, kita hapus. Dikurangi dengan B. B-nya adalah 2X plus 8. Sama dengan 0. Jangan lupa ya, ada sama dengan 0-nya. Kemudian kita hitung yang ada X-nya, 2X, 3X ditambah 2X, jadinya berapa X? 5X ya. Kemudian 7 ditambah 8, berarti plus 15. Jadi kalau dijumlahkan, yang pertama ini kalau dijumlahkan hasilnya ini. Kemudian kalau dikurangkan, 3X kurangi 2X nilainya adalah X saja. Kemudian 7 dikurangi 8 nilainya negatif 1. Kemudian sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini akar-akarnya ya, kalau dalam persamaan kuadrat itu. Di sini 5X plus 15 sama dengan 0, jadi kalau ditulis semuanya, 5X plus 15 akan sama dengan 0, atau yang belakang ini, X min 1-nya yang sama dengan 0. Jadi, yang depan yang sama dengan 0, atau yang belakang yang sama dengan 0. Nah, di sini jadinya 5X sama dengan negatif 15 ya, kalau pindah. Plus jadinya minus 15, kemudian X-nya sama dengan minus 15 dibagi 5, berarti negatif 3. Kemudian yang ini X-nya sama dengan negatif 1, pindah jadinya 1. Berarti jawabannya adalah negatif 3 dan 1. Perlu dicek nggak nih? Perlu dicek, silahkan dicek ya. Karena di sini nilainya harga mutlak, jadi tidak ada syarat ya. Beda dengan nomor 3. Kalau nomor 3 kan ada syaratnya karena tidak ada harga mutlak di ruas kanannya. Ini ruas kiri, ruas kanan ada harga mutlak, berarti tidak ada syaratnya. Yang penting kedua ruas dikuadratkan. Jadi kalau misalkan mau dicek juga boleh ya, negatif 3 kali 3 itu nilainya negatif 9. Negatif 9 tambah 7 berarti negatif 2. Harga mutlak negatif 2 nilainya 2. Kemudian yang di sini juga diganti negatif 3. 2 kali negatif 3 negatif 6 tambah 8 berarti 2. Yang tadi 2 yang kiri 2, yang kanan 2, kan berarti sudah sama ya. Berarti nggak masalah. Berarti bisa, ini pasti bisa.
Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah negatif 3,1. Oke guys, kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ini soal sulit ya. Ini tidak bisa pakai cara cepat. Mau tidak mau pakai cara biasa. Ya, harus sabar kuncinya ya. Meskipun seperti sederhana, tapi susah ini. Agak panjang. Untuk syaratnya tidak masalah ya, karena di sini sama dengannya sudah positif, jadi tidak ada masalah. Yang jadi masalah ini kita tugasnya menghilangkan tanda harga mutlak ini. Bagaimana cara menghilangkannya? Kembalikan ke sifatnya. Yang pertama, 2x min 8, harga mutlak ini atau nilai mutlak ini, dia akan hilang nilai mutlaknya ketika apa? Dia akan menjadi dirinya sendiri, yaitu 2x min 8 untuk x-nya. Jadi untuk nilai sekian banyak ini harus lebih besar sama dengan 0. Berarti ini syaratnya untuk 2x min 8 lebih besar sama dengan 0. Kita uraikan di sini ya, kita cek. 2x min 8 harus lebih besar sama dengan 0. Syaratnya ini. Berarti x-nya harus berapa? Nah, ini jadinya 2x lebih besar sama dengan min 8. Kalau pindah jadinya plus 8. Kemudian x-nya lebih besar 8 bagi 2, yaitu 4. Berarti ketika atau untuk x-nya lebih besar sama dengan 4. Ya, kalau x-nya lebih besar dari 4, pasti dia akan menjadi positif ya. Maka dia akan menjadi dirinya sendiri. Kemudian, kapan dia akan hilang harga mutlaknya? Menjadi negatif, yaitu untuk negatif ya, untuk lawannya ini. Jadi dia akan menjadi lawannya, yaitu lawannya 2x, yaitu adalah min 2x, kemudian lawannya min 8, yaitu adalah plus 8. Untuk atau ketika x-nya lawannya dari, kebalikannya dari lebih besar dari sama dengan 4, berarti harus kurang dari 4. Nah, ini ada dua, bisa pakai yang atas, bisa pakai yang bawah, tapi ketika syaratnya ini ya. Kemudian yang X min 3, kita jabarkan lagi. X min 3, harga mutlaknya ini akan hilang. Ya, dia akan menjadi dirinya sendiri, yaitu X min 3. Untuk X-nya lebih besar sama dengan min 3, kalau pindah ruas jadinya 3. Ya, jadinya kalau misalkan di sini lebih besar dari 3, maka dia akan pasti positif ya. Kemudian dia akan menjadi lawannya. Lawannya X itu adalah min X, kemudian lawannya min 3 yaitu adalah plus 3, yaitu untuk, ya kebalikannya dari sini, yaitu X kurang dari 3. Nah, sudah selesai ya kita mendefinisikannya. Sekarang kita tinggal memakainya nih, pakai definisi ini. Ada angka berapa sih ini? 3 dan 4 ya, berarti 3 dan 4. Yang pertama, X-nya kurang dari 3 nih. Ini pastinya kalau ke sana berarti X-nya kurang dari 3 ya. Ini ke kiri. Kemudian yang di sini berarti antara. Berarti X-nya itu antara. Bukan antara kalau di sini. 3-nya ikut ya. Karena 3-nya ikut ya. Kemudian di sini sampai kurang dari 4. Ya, di sini 3 ikut, kurang dari 4. Kemudian yang paling kanan yaitu X-nya lebih besar, ya, lebih besar dari 4. Ini kalau dibuat garis bilangan. Jadi ada tiga bagian ya, ada 3 daerah ya. Kita harus mengecek per daerah, ini masalahnya, ini susah ini ya. Jadi yang pertama, daerah yang pertama untuk X-nya kurang dari 3. Ini harus kita cek. Nah, untuk X kurang dari 3, harga mutlak ini nilainya adalah dirinya sendiri atau lawannya. Kita cek ya. Kurang dari 3. Kurang dari 3 itu yang atas atau yang bawah? Kalau yang atas kan lebih besar dari 4. Yang ini kurang dari 4, berarti juga kurang dari 3 kan. Berarti dari nilai harga mutlak yang ini, kita pakai yang ini. Yang kita pakai ini. Berarti untuk X-nya kurang dari 3, untuk nilai harga mutlak ini yang kita pakai adalah, ya, harusnya ditulis soalnya ya, tapi ini space-nya terlalu sempit, maka tidak saya tulis. Ini soalnya tulis kembali di bawahnya sini, kemudian langsung kita jabarkan. 2x min 8, kita pakai yang apa? Lawannya ya, yaitu min 2x plus 8. Kemudian diapakan ini? Ditambah, berarti ditambah. Yang ini 3x, nilai mutlak x min 3, yang dipakai yang atas atau yang bawah? Dicek ya. Karena kurang dari 3 itu berarti yang ini ya. Kurang dari 3 berarti yang dipakai adalah yang min X plus 3. Berarti yang min X plus 3. Jadi yang dipakai bukan yang X plus 3, tapi min X plus 3. Karena dia kurang dari 3. Nah, kemudian sama dengan berapa ini? 5.
Ya, jadi sekarang sudah tidak ada harga mutlaknya. Yang nilai mutlak 2x min 8 jadinya ini, yang nilai mutlak x min 3 jadinya ini. Gitu ya. Baik, kalau sudah kita uraikan, sekarang kita selesaikan. X, ya, min 2x min x jadinya adalah min 3x. Kemudian langsung sama dengan saja. 8 tambah 3 itu 11. 11 kalau pindah ruas jadinya minus 11. 5 kurangi 11 berarti min 6. Ya. Berarti x-nya sama dengan negatif 6 bagi negatif 3, yaitu 2. Nah, sekarang kita cek. 2 itu apakah terletak di sini? Ya, kurang dari 3, 2 itu kurang dari 3, benar atau salah? Benar ya. Berarti 2 itu kurang dari 3, itu benar. Berarti jawabannya x-nya 2. Itu untuk yang bagian yang pertama, belum bagian yang kedua. Oke, kita hapus dulu yang ini. Nah, sekarang kita cek bagian yang kedua. Yang kedua itu adalah di antara atau X-nya itu lebih besar sama dengan 3 dan kurang dari 4. Ya, yang kedua yaitu untuk X-nya itu 3 ke atas dan kurang dari 4. Nah, soal ini akan kita rubah. Yang pertama, nilai mutlak dari 2x min 8 itu akan dirinya sendiri atau lawannya. Kita cek ya, x-nya kurang dari 4. Kurang dari 4 itu berarti yang bawah ini ya. Berarti yang kita pakai adalah yang lawannya ini. Jadi, nilai mutlak ini akan hilang, yaitu kemudian kita pakai yang bawah, yaitu min 2x plus 8. Ya. Ditambah dengan nilai mutlak ini akan hilang tandanya jika apa? Nah, kita lihat. Jika X-nya itu lebih besar sama dengan 3. Lebih besar sama dengan 3 kan yang ini. Berarti yang kita pakai untuk X min 3 adalah dirinya sendiri, yaitu X min 3. Berarti ditambah dengan X min 3. Kemudian nilainya akan sama dengan 5. Nilainya sama dengan 5. Ini yang bagian pertama, jadinya ini. Bagian yang kedua, jadinya ini ya. Kita selesaikan. Min 2x tambah x jadinya adalah min x. Kemudian 8 ditambah 3. Yaitu jadi 8 dikurangi 3 yaitu plus 5 ya, sama dengan 5. Berarti min x sama dengan 5 kurang 5 berarti 0. Berarti kalau begitu x-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita cek apakah 0 itu terletak di sini? Enggak ya, berarti salah. Berarti yang ini tidak memenuhi. Berarti tidak memenuhi 0 itu tidak bisa. Kemudian yang terakhir yang harus kita cek adalah yang bagian keempat, yaitu untuk bagian keempat. Bagian ketiga ya, untuk X-nya lebih besar dari 4. Nah, untuk lebih besar dari 4 kan berarti yang ini ya. Berarti yang kita pakai adalah yang ini, 2X min 8. Ya, berarti yang dipakai adalah 2X min 8, kemudian ditambah dengan yang kedua yang dipakai yang mana? Lebih besar dari 4. Lebih besar dari 4 ini juga lebih besar dari 4 ya. Berarti yang dipakai adalah yang X min 3. Berarti X min 3. Nilainya sama dengan berapa di sini? Sama dengan 5. Nah, sekarang kita hitung X-nya. 2X tambah X jadinya adalah 3X. Kemudian min 8, min 3 jadinya min 11 ya. Min 11 kalau pindah ruas jadinya plus 11. 11 tambah 5 jadinya 16. Kalau begitu X-nya sama dengan 16 per 3. 16 per 3. Nah, 16 per 3 itu kalau dibuat pecahan campuran sama halnya dengan berapa ini? Sama dengan 5 ya, 5 sepertiga. Nah, 5 sepertiga itu apakah lebih besar dari 4? Iya, berarti memenuhi. Jadi kesimpulannya himpunan penyelesaiannya itu adalah yang memenuhi yang pertama adalah 2, kemudian 0-nya tidak memenuhi, kemudian yang ini 16 per 3, berarti 16 per 3. Oke guys, kita sudah selesai membahas soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Maka ketika kalian menemukan soal yang modelnya seperti itu, maka jawablah dengan cara seperti itu. Ya. Dan di sini diberikan latihan soal nomor 1 sampai dengan nomor 4. Silahkan dicoba dikerjakan. Nanti jawabannya ditulis di kolom komentar. Ya, mudah-mudahan dengan adanya pembahasan ini teman-teman bisa mengerjakan dengan benar ya. Kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya atau di video setelah ini kita akan bahas pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan ya. Jadi kalau yang ini persamaan. Yang kita akan bahas adalah pertidaksamaan.
Selamat belajar, mudah-mudahan sukses ya, dapat ilmu yang bermanfaat. See you.